When the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. Bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan. Puji Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai terjadi atas setiap kita. Dan puji nama Tuhan, kita sudah ada di bulan September ini. Wow, begitu cepat waktu berlalu. Dan kita ada dalam tema yang sepanjang bulan September ini adalah Leading as influencer in my community. Bagaimana kita memimpin, menyatakan pengaruh di dalam komunitas yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, ayat yang mendasarinya adalah di dalam firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangan lupa loh ya, kita semua yang di dalam Kristus, kita dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Sebab kita diciptakan seperti Kejadian 1:26 dalam keserupaan dengan Kristus untuk memerintah sebagai Raja di planet bumi ini bersama Yesus. Nah, perhatikan baik-baik. Karena kita dicipta serupa segambar, Tuhan itu DNA-nya adalah Tuhan itu pemimpin. Kita pun diciptakan serupa segambar, kita punya DNA sebagai pemimpin pula. Jadi hanya saja membedakan adalah areanya. Jadilah pemimpin dengan mengembangkan gifting, karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya. Dan kalau kita melakukannya setiap perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan pengaruh kepada setiap kita, perkara-perkara wilayah yang lebih luas lagi sesuai dengan gifting yang kita terima. So jangan mau jadi seperti orang lain, ya. Do not try to copy others. If you try to copy others, the best things that you can do is always number 2. Kalau kita selalu mencoba mengcopy orang lain, maka segala yang terbaik kita lakukan akan tetap menjadi nomor 2. Ya, kita dilahirkan secara asli, tapi jangan pernah mau mati secara fotokopi. Sebab itu kita tekankan sekali bagaimana kita ini harus sadar, kita ini diciptakan menjadi pemimpin. Dan cara mengembangkan kepemimpinan, Yesus ajarkan, mari kita memiliki hati hamba, di mana kita memimpin, ya, di area keluarga kita, area lebih besar lagi, termasuk di komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Mari kita punya semangat sebagai hamba, di mana kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Walaupun di luar sana, saudaraku, ada banyak orang-orang tertentu yang walaupun sebagai pendeta kah atau apapun dalam jabatan di gereja, menempatkan diri sebagai bos dan melihat jemaat sebagai bawahannya, atau pemimpin kepada sesuatu yang di bawahnya itu seperti ada sesuatu yang direndahkan. Tapi kita bersyukur di gereja kita ditekankan tentang dalam leadership adalah father and son relationship. Jadi ada hubungan bapa dengan putra yang terbangun karena hubungan kasih.
tidak melihat orang lain sebagai sesuatu yang lebih rendah, tapi justru kita ada untuk melayani mereka semuanya. Nah, ini modal utama untuk bisa menyatakan pengaruh yang kuat di dalam komunitas. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunitas. Dia disebut sebagai Allah Bapa, Allah Tritunggal tentunya, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. 3 di dalam 1. Tidak mungkin terpisahkan. Nah, jadi Tuhan pun berkomunitas. Dalam Ujian 1 ayat 20 kan dikatakan baiklah kita. Pengertian kita itu ada kata yang penting di sini adalah saling. Bagaimana penting memimpin dan menyatakan pengaruh dalam komunitas? Kita harus menegakkan prinsip saling membantu, saling memperhatikan, saling melayani, saling menolong. Saling ini harus ada, terus bergerak dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi ini seperti berbicara dalam satu komunitas. Kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi siapa yang menjadi contoh teladan yang utama? Tentu Yesus Kristus. Di mana kita mesti belajar untuk mengenali pikiran-pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Memang dalam kitab Roma pasal yang ke-11, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang menjadi penasehatnya? Memang kita tidak akan pernah bisa menyelami secara mendalam tentang pikiran Tuhan, tapi kita bisa tahu pikiran Tuhan itu dapat terwujud lewat kebenaran firman-Nya. Kata firman Yohanes 1 ayat 1 itu berasal dari kata Yunani logos, artinya ide atau pikirannya Tuhan, gagasannya Tuhan, God's big idea, ide besarnya Tuhan. So that's why kita mesti baca Alkitab, merenungkannya, memperkatakan serta melakukannya. Dengan demikian kita bisa mengerti pikiran Tuhan, yang tentunya pikiran Tuhan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, perasaan Tuhan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab itu saya mengajak setiap kita untuk memiliki proses kehidupan dimulai dengan latihan, lalu kemudian jadi kebiasaan, dan kemudian jadi budaya dalam hidup kita. Karena budaya artinya segala sesuatu yang kita lakukan sudah tanpa berpikir. Kenapa? Karena sudah jadi darah daging, gaya hidup, sudah jadi kebiasaan kita. Jadi mari latih supaya pikiran, perasaan kita, kehendak kita bahkan tunduk kepada firman Tuhan. Dan begitu dilatih terus menerus setiap hari, maka akan jadi kebiasaan. Dan terus konsisten menundukkan pikiran, perasaan kita dan kehendak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka jadilah sebuah budaya. Budaya di mana kita ini senantiasa dalam berpikir, perasaan, berkehendak, kita tunduk sepenuhnya dengan kehendak Yesus Kristus lewat firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita menyelaraskan pikiran kehendak kita maupun perasaan kita kepada firman Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan, di situ ada kerajaan Allah. Antara kerajaan Allah dengan kehendak Tuhan tidak mungkin terpisahkan. Makanya Tuhan berkata dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-9 dan seterusnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kerajaan Tuhan, di mana ada kerajaan Tuhan, di situ ada kehendak Tuhan. Di mana ada kehendak Tuhan, di situ ada kehendak, ada kerajaan Allah. Tidak mungkin terpisahkan. Nah, ini penting sekali. Dan di dalam melakukan pelayanan dalam komunitas, kita mesti punya semangat tadi ya, melayani dan bukan untuk dilayani. Bahkan kalau kita mau menjadi pemimpin yang terkemuka di antara mereka, kita berkata kita harus menjadi kapten, ya, melayani mereka semuanya. Ini teladan yang keren yang tidak mungkin Anda bisa dapatkan dalam kepemimpinan yang dunia bangun. Mereka membangun kepemimpinan, saudaraku, seringkali arogansi, ada ketamakan dan pementingan diri sendiri. Tapi di dalam Kristus, by the grace of God, karena anugerahnya yang telah berlaku dengan mengampuni dosa kesalahan kita, mengubah hidup kita, dan anugerahnya ditaruh dalam diri kita, memampukan kita untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan dalam diri kita. Bersyukur buat anugerah. Saya akan tunjukkan bahwa dalam hidup Kristus, dia pun berkomunitas. Dia memiliki 12 orang murid.
Bahkan ada komunitas lebih kecil lagi, namanya Komsal, komunitas saling. Yesus bersama dengan 3 orang murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini bentuk Komsel yang lebih kecil lagi, dan di Komsal inilah terjadi pemuridan yang sesungguhnya. Saya mengajak semua jemaat Rock untuk supaya terlibat dalam Komsel, tapi juga terlibat dalam Komsal ini, supaya proses pemuridan itu bisa berjalan dengan baik. Sebab dalam Komsal itu kita bisa saling bagi, ya, satu dengan lain bisa saling sharing, saling mendoakan dalam komunitas yang lebih kecil 4 orang, sehingga bisa kita dilatih bahkan untuk bisa sharing, dilatih untuk bisa berdoa di depan banyak orang, dilatih untuk bisa membagikan firman Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Prinsip-prinsipnya bagaimana? Kita akan melihat supaya kita bisa menyatakan pengaruh dalam komunitas. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bergerak dari religion kepada kingdom, dari yang sifatnya agama kepada kerajaan, ya. So kalau yang agama ini ketaatannya supaya dilihat orang, ketaatannya agar supaya dapat upah, ketaatan dibangun karena apa? Karena menyukai seseorang. Ketaatannya dibangun kenapa? Atas dasar barteran, ya. Tidak dengan ketaatan secara tulus hati yang terbangun atas hubungan kasih. Tapi kalau kita prinsip kerajaan Allah, nah artinya mengizinkan pemerintahan Kristus berlaku penuh di dalam roh kita, pikirannya atau kehendak, perasaan maupun pikiran kita, jiwa kita, dan juga dalam tubuh kita. Totalitas hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Raja, bukan cuma dalam suasana rohani, kebaktian, gereja, tapi di luar, di marketplace, di keluarga kita, di kampus, dimanapun kita berada. There is no space for sin anymore. Tidak ada lagi ruang buat dosa lagi. Kenapa? Karena pemerintahan Kristus dinyatakan. Prinsip berikutnya adalah from church to ecclesia. Dari gereja yang disebut gereja biasa kepada eklesia. Eklesia di sini adalah betul-betul di mana kita seperti dewan kota itu. Kita mulai menyatakan pengaruh dari kelompok yang kecil, dan kita mulai berpikir untuk kita mendatangkan kesejahteraan di mana kota di mana kita tinggal. Dan prinsip eklesia ini sebetulnya yang Yesus mau. Gereja tidak memikirkan dirinya sendiri, mulai keluar untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang memberkati masyarakat. From building to houses, dari gedungnya sekarang kepada rumah-rumah. Kita banyak memberi contoh bagaimana gereja dibangun dari pelayanan dari rumah. Gembala senior kita Pak Timotius Arifin membangun pelayanan dulu pertama kali dari rumahnya, dan banyak hal terjadi. Pak Alex Abraham Tarusaputra waktu dia memulai gereja Betani pun memulainya dari rumah, bahkan dari garasi rumahnya, dan kemudian menjadi besar. Sebab kalau kita lakukan itu, makanya itu mulailah dari keluarga-keluarga kita. Di situ kita akan mempraktekkan hukum kasih. Di situ kita mempraktekkan bagaimana nilai-nilai kerajaan itu sejak awal dipraktekkan dalam kelompok yang lebih kecil. Komunitas terkecil adalah keluarga kita, dan dari situ akan berkembang kepada komunitas yang lebih besar. Contohnya komsel-komsel, bahkan kepada gereja, dan tentunya kepada masyarakat. From pulpit to dining table, dari mimbar seperti ini sekarang kepada tempat-tempat kita makan. Jangan remehkan meja makan dan makanannya tentunya, karena Yesus berkali-kali di Alkitab gunakan dengan cara pendekatan pakai makan, dan di situ dia memenangkan jiwa. Lazarus pun, ya, Yesus datang ke rumah Lazarus dan makan di sana, dan akibat conversation menjamu, dan yang terjadi adalah Lazarus mengalami pertobatan hebat. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya aku memeras orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, ada banyak ayat Yesus suka sekali hadir di undangan makan. Dan kalau tidak ada undangan, dia mengundangkan dirinya untuk makan. Contohnya ke rumah daripada Sakeus tersebut. Ya, jadi gunakan supaya kita dari rumah, lalu kemudian acara dalam komunitas kita bisa makan bersama, kongko. Bukan bicara ngalor ngidul, tapi kita bagaimana memikirkan supaya lewat hidup kita kehendak Allah dapat dinyatakan bagi orang lain. Sebab yang paling utama dalam hidup kita ini adalah kita membutuhkan hadirat Tuhan menguasai kita, tapi yang paling utama dari Tuhan bagaimana tujuan Tuhan itu
dapat terjadi. Dan kitalah manusia yang harus menyatakan, menggenapi setiap tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. So, saya ingin mengajak setiap kita untuk lebih lagi melatih kepemimpinan kita, mulai melatih memimpin diri kita sendiri. Memang tidak mudah, tapi harus berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang bagus. Mulailah mendisiplin memimpin diri kita sendiri, miliki disiplin rohani yang kuat. Hari-hari ini ada yang disebut deconstruction of Christianity, satu upaya di mana ada upaya untuk menghancurkan iman orang percaya sampai ke akar-akarnya. Salah satunya apa? Mereka mau supaya kita jangan percaya lagi kepada Alkitab yang di dalamnya firman Tuhan berkuasa. Ini nyata sekali, deconstruction of Christianity. Amerika mengalami serangan itu. Sekarang jumlah orang Kristen di Amerika menurut Pew Research Center telah menurun menjadi 65%. Bahkan menurut riset dari Arizona Christian University, mereka yang mempercayai orang Kristen di Amerika firman Tuhan itu, Alkitab itu firman Tuhan, hanya 4%. Mengerikan sekali. Dan anak-anak muda yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan hanya 2% saja. So, saya mengajak kita untuk menyatakan pengaruh kita dalam komunitas. Semuanya mesti apa? Radical of Christ Kingdom. Rock, singkatan yang lain memang singkatan yang aslinya adalah representative of Christ Kingdom. Tapi rock yang selanjutnya saya pinjam dari Pak Jonathan Patiasina. Rock adalah radical of Christ Kingdom. Radikal bagi kerajaan Kristus. Dengan demikian kita bertekun dengan pembacaan kitab suci, merenungkannya, memperkatakannya, melakukannya. Dan dengan demikian kita akan menyatakan pengaruh kerajaan Allah lewat komunitas yang Tuhan percayakan kita ada di sana. Haleluya. Dan kita ada menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan yang menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Pasti hidup kita akan menjadi berkat. Pasti hidup kita pasti berbuah. Bukan berbuah biasa, berbuah lebat. Bahkan tinggal tetap bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami mau setia memimpin dalam perkara kecil, memimpin diri kami sendiri. Kami mau berdisiplin secara rohani untuk memiliki disiplin doa, disiplin pembacaan perenungan firman-Mu, supaya dengan demikian ketika kami bisa memimpin diri kami bisa menyatakan pengaruh dalam komunitas yang Kau percayakan. Dan biarlah dalam komunitas kami boleh saling belajar untuk pembentukan karakter, belajar untuk saling melayani, saling menolong, saling membantu Tuhan. Dan konsep Kingdom Community berlaku atas setiap kami. Kami bersyukur bagi-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.